Misteri tersembunyi, 6 makhluk aneh yang mengguncang sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Islam, agama yang kita cintai, menyimpan segudang kisah menakjubkan dan hikmah dalam Al-Quran serta hadis. Namun, tahukah kamu, di balik narasi para nabi dan peristiwa agung, tersimpan rahasia tentang makhluk-makhluk aneh yang keberadaannya sungguh di luar nalar. Kisah ini bukan sekedar kisah fiksi, melainkan bukti nyata keajaiban dan kekuasaan tak terbatas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ada makhluk yang melesat secepat kilat, ikan raksasa yang menelan seorang nabi, burung-burung kecil yang menghancurkan pasukan gajah, hingga makhluk mata-mata dajjal yang berbulu lebat. Keberadaan mereka bukan hanya penambah kekayaan literatur Islam, tapi juga memperkuat iman kita akan kebesaran Sang Pencipta dan tanda-tanda akhir zaman yang kian mendekat. Pertama, Burak, makhluk misterius tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj adalah salah satu momen paling bersejarah bagi umat Islam. Dalam peristiwa agung ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh makhluk istimewa bernama Burak. Nama Burak sendiri berasal dari kata bark, yang berarti kilat, menunjukkan kecepatan luar biasa makhluk ini. Menurut beberapa riwayat, Burak memiliki warna putih yang berkilau, sementara riwayat lain menyebutkan kulitnya berwarna loreng. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahkan menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga menggunakan burak untuk menunjukkan istrinya, Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail, di Mekah dengan kecepatan yang menakjubkan menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menggambarkan burak sebagai makhluk yang berwarna putih, lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bagal. Burak memiliki kemampuan menempatkan kukunya di ujung pandangannya, menunjukkan kecepatan dan kemampuan yang luar biasa. Perjalanan Isra Mi'raj yang ditempuh oleh Burak mengajarkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya keyakinan akan keajaibannya. Selain kecepatan, Burak juga digambarkan memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang sangat kokoh. Beberapa riwayat menyebutkan Burak memiliki sayap yang memungkinkannya terbang dengan kecepatan sangat tinggi, menambah keanggunan dan keunikannya sebagai makhluk pilihan Allah untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini di mana Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, sangat penting dalam sejarah Islam. Burak memainkan peran krusial sebagai tunggangan yang membawa Rasulullah melintasi jarak dan waktu yang luar biasa. Burak bukan sekedar tunggangan biasa, melainkan simbol kebesaran dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya mengingatkan umat Islam akan pentingnya iman dan keyakinan terhadap hal-hal yang mungkin tampak tidak masuk akal bagi manusia. Dalam ajaran Islam, Isra Mi'raj dan keberadaan Burak menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan keajaiban yang diberikan kepada umatnya. Dengan segala keunikannya, Burak menjadi salah satu makhluk yang sangat dihormati dan dikenal dalam sejarah Islam. Kisahnya terus diceritakan dan diingat oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai bagian dari keyakinan dan penghormatan terhadap peristiwa besar yang dialami Rasulullah. Burak adalah simbol kecepatan, keanggunan, kebesaran, serta bukti nyata bahwa Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Kedua, ikan nun, makhluk raksasa yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan nun adalah makhluk laut raksasa yang kisahnya tercantum dalam Al-Quran, menjadi salah satu cerita paling penting dalam sejarah Islam yang penuh pelajaran. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawana, sebuah kota besar di wilayah yang kini dikenal sebagai Mosul, Irak. Penduduk Niwana saat itu dikenal menyembah berhala dan hidup dalam kemaksiatan. Dengan semangat, Nabi Yunus alaihissalam menyeru mereka meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penduduk Niwana menolak dan bahkan menghina Nabi Yunus. Karena kecewa dan putus asa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini dianggap sebagai kesalahan karena meninggalkan tugas kenabian tanpa izinnya. Sebagai bentuk hukuman dan pelajaran dari Allah, Allah mengatur peristiwa luar biasa. Saat Nabi Yunus berada di tengah lautan, badai besar melanda kapalnya. Para penumpang meyakini badai terjadi karena ada yang melanggar perintah Tuhan. Setelah diundi, Nabi Yunus terpilih dan beliau pun rela mencebur diri ke laut. Disinilah ikan nun, makhluk raksasa menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Ikan ini digambarkan sangat besar, melebihi paus modern. Menurut beberapa tafsir, ikan nun diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan nun
Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam kegelapan dan kesempitan. Dalam kondisi ini, beliau menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, yang dikenal sebagai doa Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini menjadi simbol penyesalan mendalam dan pengakuan akan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Yunus dan mengabulkannya. Setelah beberapa hari dan malam di perut ikan Nun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus diselamatkan dan kembali melanjutkan dakwahnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketabahan, dan memohon ampun kepada Allah dalam setiap keadaan. Kesabaran Nabi Yunus menghadapi cobaan menjadi teladan bagi kita. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa menghadapi tantangan. Setiap cobaan adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Dengan berpegang teguh pada iman dan selalu memohon pertolongan Allah, kita akan mampu melewati segala kesulitan dan mendapatkan rahmat-Nya. Selain dari yang tadi juga, kisah ini menunjukkan bahwa meninggalkan tugas dan tanggung jawab tanpa izin Allah Subhanahu wa taala dapat membawa konsekuensi berat. Sebagai manusia, kita harus selalu berusaha menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan memohon petunjuk Allah dalam setiap langkahnya. Dengan segala hikmah dan pelajaran di dalamnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam dan ikan Nun menjadi salah satu kisah berharga dalam Al-Quran, terus dikenang dan diambil pelajarannya oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai pengingat akan pentingnya kesabaran, ketabahan, dan taubat dalam menjalani kehidupan. Ketiga, burung ababil, pasukan pelindung Ka'bah. Burung ababil ialah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi Ka'bah, rumah suci umat Islam di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 570 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah, bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abraha, seorang raja dari Yaman, merasa iri dengan Ka'bah yang menjadi pusat ziarah dan ibadah bagi bangsa Arab. Ia ingin mengalihkan perhatian orang-orang dari Ka'bah ke gereja besar yang ia bangun di Shan'a, Yaman. Untuk itu, Abraha merencanakan ekspedisi militer besar-besaran untuk menghancurkan Ka'bah, memimpin pasukan besar yang terdiri dari gajah-gajah perang, kekuatan militer yang menakutkan dan belum pernah ada sebelumnya di Arab. Pasukan Abraha bergerak menuju Mekah dengan keyakinan penuh akan mudahnya menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah yang merasa tak berdaya menghadapi pasukan raksasa ini mengungsi ke pegunungan sekitar. Abdul Muthalib, yang mana itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW dan pemimpin suku Quraisy saat itu, dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah untuk melindungi Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika pasukan Abraha hampir mencapai Ka'bah, Allah mengirimkan segerombolan burung ababil sebagai pasukan pelindung. Burung-burung ini datang dari berbagai arah, membawa batu panas dari neraka dalam paruh dan cakarnya. Batu-batu itu kecil, namun memiliki daya hancur yang luar biasa. Setiap burung ababil menjatuhkan batu-batu tersebut tepat ke arah pasukan gajah dan prajurit Abraha. Batu-batu itu menembus tubuh mereka, menyebabkan luka parah dan mematikan. Dalam waktu singkat, pasukan yang tadinya kuat dan menakutkan hancur lebur seperti daun kering dimakan ulat. Abraha sendiri terkena batu dan akhirnya meninggal dalam perjalanan kembali ke Yaman. Kisah burung ababil adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang selalu diingat dan diceritakan. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat Islam bahwa Allah selalu menjaga dan melindungi rumahnya. Tahun Gajah menjadi penanda penting dalam sejarah Mekah dan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah burung ababil mengajarkan umat Islam tentang pentingnya berserah diri kepada Allah, memohon pertolongannya, dan menghadapi kesulitan, serta menjaga iman dan ketakwaan. Seperti burung ababil yang diutus Allah untuk melindungi Ka'bah, setiap orang beriman dapat menjadi alat Allah untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, Al-Jassasah, makhluk mata-mata Dajjal. Al-Jassasah adalah makhluk misterius yang disebutkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad terkait dengan pertemuan seorang sahabat dengan Dajjal. Dajjal sendiri dikenal dalam Islam sebagai penipu besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Kisah Al-Jassasah memberikan gambaran tentang makhluk aneh yang berperan sebagai mata-mata mendukung misi penipuan Dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menggambarkan Al-Jassasah sebagai makhluk berbulu lebat yang begitu aneh, sehingga sulit dibedakan antara bagian depan dan bagian belakangnya. Fisiknya menimbulkan kesan menakutkan dan misterius, mencerminkan perannya sebagai makhluk yang dipercaya Dajjal.
Kisah Al-Jasasah terungkap melalui pengalaman sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Suatu ketika, Tamim Ad-Dari dan beberapa rekannya terdampar di sebuah pulau tak dikenal. Di sana, mereka bertemu makhluk berbulu lebat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu adalah Al-Jasasah. Al-Jasasah mendekati mereka dan menanyakan berbagai hal tentang keadaan dunia, termasuk kondisi mata air dan pohon kurma di suatu daerah. Yang lebih aneh lagi, makhluk itu mengarahkan mereka ke sebuah biara di pulau tersebut. Tempat mereka akan bertemu dengan seorang yang sangat penting. Tamim Ad-Dari dan rekannya pun pergi ke biara tersebut. Di sana mereka menemukan seorang pria yang dirantai dengan sangat kuat, yaitu adalah Dajjal. Dajjal menanyakan berbagai hal tentang Nabi Muhammad dan perkembangan Islam. Dari sinilah terungkap bahwa Al-Jasasah berperan sebagai mata-mata yang memberikan informasi kepada Dajjal untuk mempersiapkan kemunculannya di akhir zaman. Kelima, burung anka. Burung raksasa yang menutupi matahari. Burung anka adalah burung raksasa yang disebutkan dalam kisah Nabi Hanzalah alaihissalam, memiliki peran penting dalam melindungi Nabi dan menghukum kaum yang durhaka. Burung ini digambarkan dengan tubuh yang sangat besar, mampu menutupi sinar matahari saat terbang, dengan leher yang panjang seperti unta dan kekuatannya yang luar biasa. Anka sanggup membawa hewan-hewan besar, bahkan seekor gajah sekalipun. Kisah burung anka tidak hanya menunjukkan keajaiban tetapi juga keadilan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Hanzalah alaihissalam dan kaum Ras. Nabi Hanzalah alaihissalam diutus Allah untuk membimbing kaum Ras yang dikenal menyembah pohon sanubar besar. Kaum ini hidup dalam kesesatan dan kesyirikan, mengabaikan ajaran tauhid, menyembah berhala. Nabi Hanzalah dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan berusaha mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah. Namun, dakwah Nabi Hanzalah ditolak mentah-mentah oleh kaum Ras. Mereka membangkang dan terus berpegang teguh pada penyembahan berhala. Nabi Hanzalah sangat sedih dan memohon kepada Allah agar pohon sanubar yang disembah kaum Ras layu dan mati sebagai bentuk kelemahan berhala yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Pohon sanubar yang selama ini dianggap suci dan disembah oleh kaum Ras tiba-tiba layu dan mati seketika. Kejadian ini seharusnya menjadi peringatan bagi kaum Ras bahwa berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, alih-alih bertaubat, kaum Ras justru marah dan merasa terhina. Mereka berencana membunuh Nabi Hanzalah sebagai bentuk balas dendam. Dalam situasi yang sangat berbahaya, Allah mengirimkan burung anka untuk melindungi Nabi Hanzalah. Anka dengan tubuh raksasa dan kekuatan yang luar biasa turun dari langit dan menutupi matahari dengan sayapnya yang besar. Kehadiran anka menciptakan bayangan gelap di atas kaum Ras, membuat mereka ketakutan dan panik. Burung anka tidak hanya melindungi Nabi Hanzalah, tapi juga menghancurkan kaum Ras yang durhaka. Burung tersebut mengangkat dan membawa hewan-hewan besar, serta menyerang kaum Ras dengan kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap, kaum Ras yang berani menentang Allah dan berniat mencelakai Nabi Hanzalah dihancurkan oleh burung anka. Keenam, Dabbatul Ard, makhluk yang akan muncul menjelang kiamat. Dabbatul Ard adalah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Makhluk ini muncul dalam perut bumi dan memiliki peran penting dalam menandai akhir zaman. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, serta memiliki kemampuan berbicara dengan manusia dan menandai orang-orang kafir maupun orang-orang beriman. Dan kisah ini menjadi peringatan bagi umat Islam untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dabbatul Ard digambarkan sebagai makhluk luar biasa yang muncul dari bumi, menunjukkan hubungannya yang erat dengan tempat kemunculannya. Dalam beberapa riwayat, Dabbatul Ard dikatakan akan keluar dari kawasan antara Bukit Safa dan Marwa, dua bukit yang sangat dikenal dalam sejarah Islam dan ritual haji. Salah satu keistimewaan Dabbatul Ard adalah kemampuannya berbicara dengan manusia. Ini menunjukkan bahwa ia bukan makhluk biasa, melainkan makhluk yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada umat manusia. Selain itu, Dabbatul Ard membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, dua benda yang memiliki makna simbolis yang kuat dalam sejarah kenabian. Tongkat Nabi Musa dikenal dalam berbagai kisah sebagai alat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam adalah simbol kekuasaan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman untuk mengendalikan jin dan makhluk lainnya. Dabbatul Ard akan menandai orang-orang kafir dengan tongkat Nabi Musa. Tanda ini akan menjadi simbol ketidakberimanan mereka dan akan memisahkan mereka dari orang-orang beriman. Dabbatul Ard
akan menandai orang-orang beriman dengan cincin Nabi Sulaiman. Tanda ini akan menjadi bukti keimanan mereka dan akan memberikan mereka pengakuan atas keimanan mereka pada hari kiamat. Dabbatul Ard adalah makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besar. Dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, Dabbatul Ard menandai orang-orang kafir dan orang-orang beriman, menunjukkan keadilan dan kekuasaan Allah. Kisah ini mengingatkan kita akan kepastian hari kiamat dan pentingnya menjaga keimanan serta ketakwaan. Dengan memahami dan merenungkan kisah Dabbatul Ard, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Sahabat satu pesan, itulah 6 makhluk aneh yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten apa lagi yang kalian ingin dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.